Metatron itu adalah Metatronos, yang duduk di samping takhta Allah. Jadi kalau dalam iman Kristen yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu di dalam kajian ini, karena teks kitab Ulangan yang kita baca bicara tentang apa yang oleh orang Yahudi ditafsirkan sebagai Metatron, yaitu malaikat yang olehnya Israel dipandu, dipimpin untuk memasuki tanah perjanjian. Lalu tema ini akan menguji klaim tauhid atau klaim monoteisme di kalangan orang Yahudi. Apakah benar orang Yahudi itu lebih merasa diri monoteis ketimbang Kristen, khususnya Yahudi rabbinik, Yahudi di abad-abad modern ya. Saya selalu dalam kuliah-kuliah yang saya berikan selalu mengatakan bahwa gereja itu sesungguhnya lebih tua daripada Yahudi rabbinik yang baru dilakukan reformasi keagamaan paling awal pada konsili Yahudi yang diadakan di kota Yamnia tahun 90 Masehi. Sedangkan kekristenan sudah berdiri tahun 33 Masehi. Ya, karena itu termasuk kalangan Yahudi rabbinik di abad-abad modern ini yang menganggap kekristenan seolah-olah sebagai iman yang telah menyimpang, yang disebut dengan minim kelompok orang-orang yang menyimpang sejak konsili Yamnia itu. Maka kita uji apakah benar Yudaisme rabbinik itu adalah imuna bi iluhi echad, percaya kepada Allah yang esa seperti yang diikrarkan dalam Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, ataukah sebaliknya dengan sosok Metatron yang sangat dekat dengan Allah, bahkan namaku ada di dalam dia, tetapi itu adalah makhluk ciptaan. Ataukah kekristenan? Kata tauhid itu sesungguhnya di dalam kamus bahasa Ibrani Arab atau Arab Ibrani itu sejajar dengan bahasa Ibrani emunat hayichut, iman kepada keesaan, kepada monoteisme, atau emunat bi iluhi echad, iman kepada Allah yang esa. Nah, teks yang kita baca ini kita lanjutkan dari apa yang terakhir kita baca minggu yang lalu, ya, yaitu minggu lalu kita sampai pada pembacaan terakhir, yaitu Keluaran pasal 23 ayat 19 ya. Terakhir yang kita baca kemarin, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu, janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Itu yang kemarin terakhir kita baca. Ya, karena itu berkaitan dengan peraturan-peraturan kosher bagi orang Yahudi. Maka kalau saudara-saudara pergi ke Israel atau di negara-negara yang komunitasnya Yahudi kuat, itu ada McD atau ada KFC saja ada tandanya. Kalau itu berwarna merah itu low kosher. Tapi kalau itu berwarna biru itu kosher. Termasuk ketika daging yang dimasak bersama susu itu tidak boleh dikonsumsi langsung. Jadi nanti kita akan melihat khususnya di kitab Imamat tentang aturan-aturan ini. Apakah aturan-aturan ini benar-benar dikembangkan oleh orang Yahudi sampai sekarang, dan juga saudara-saudara kita yang Muslim yang juga mendaku sebagai agama Abraham, apakah dia juga mengikuti Taurat ini atau sama-sama melanggarnya bersama orang Kristen. Hanya bedanya kalau Islam hanya mengecualikan babi saja yang tidak boleh dimakan, tetapi cumi-cumi boleh dimakan, onta boleh dimakan, juga memasak anak kambing bersama susunya juga boleh. Nah, seperti itu. Maka kita membaca teks itu tidak bisa hanya dilihat, dipandang
atau dipahami berdasarkan agama kita sendiri, tetapi mesti sama-sama di cross check dari sejarahnya. Nah, kemudian pada ayat 20 itu menarik, saudara-saudara, saya baca demikian, janji dan teguran kepada Israel. Itu judul yang diberikan lembaga Alkitab. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada dalam dia. Begitu hebatnya sosok yang disebut malaikat yang berjalan di depan Israel untuk membawa mereka ke tanah Mesir itu. Malaikat yang berjalan di depanmu itu, malak lepaneha, sehingga harus ditaati, didengar perkataannya, tidak boleh mendurhaka, bahkan sebab kelonggaranmu, pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Dia juga diberi kuasa pengampunan oleh Tuhan, karena namaku ada di dalamnya. Nama dalam teologi Ibrani, Shem, itu mengandung eksistensi Tuhan sendiri. Jadi nama itu maknanya pertama, kuasa di balik yang dinamakan. Kedua adalah kehadiran. Dan ketiga adalah pribadi yang dinamakan itu sendiri. Maka kalau melenyapkan namaku di kalangan orang Israel, misalnya di teks-teks Alkitab dikatakan begitu, artinya orang ini mati, artinya tidak lagi dikenal di kalangan orang Israel. Nah, siapakah sebenarnya malaikat yang berjalan di depanmu ini? Siapakah sebenarnya malak lepaneha ini? Sehingga otoritasnya luar biasa. Otoritas yang diberikan Tuhan atasnya sangat luar biasa. Inilah yang kemudian oleh teologi Yahudi disebut sebagai Metatron. Yang lebih misterius lagi kalau kita membaca di dalam pasal 24, ya. Di situ ayat pertama disebutkan VL Mose Amar, dan kepada Musa ia berfirman. Siapakah yang berfirman kepada Musa ini? Tuhankah atau malaikatkah? Sebab di dalam bunyi perkataan sesudah itu adalah Tuhan atau sosok ini, mana yang dimaksud, itu menyuruh Allah El Adonai. Naiklah Allah El Adonai, naiklah kepada Tuhan. Jadi siapakah yang diungkapkan dalam perkataan VL Mose Amar, dan kepada Musa ia berfirman? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berkata naiklah kepada Tuhan? Dan di dalam teks-teks Alkitab yang lain ini memang muncul juga, biasanya disebut sebagai malak Adonai atau malaikat Tuhan. Tuhan huruf besar semua, karena itu tetragrammaton. Atau Yahweh menurut bacaan orang Samaria. Siapa ini? Apakah dia sekedar ciptaan? Kalau sekedar ciptaan, kenapa dia memiliki kuasa begitu luar biasa? Kalau yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 itu adalah Tuhan sendiri, mengapa dia berfirman, naiklah kepada Tuhan? Dan ini yang menjadi nantinya perdebatan antara orang-orang Yahudi yang percaya Kristus, yang disebut orang-orang Yahudi Mesianik, dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus, yang disebut orang-orang Yahudi Rabinik, yaitu mayoritas orang Yahudi yang sekarang dikenal di Israel. Nah, dalam Yudaisme memang sosok ini selain disebut dengan Metatron, juga ada sebutan yang dalam bentuk singkat, yaitu Sar Mim Tet. Mim itu huruf M, ya, Tet itu ya
Mimtet itu singkatan dari Metatron. Jadi Sar itu artinya pangeran, pangeran Metatron. Atau ada sosok yang juga disebut dengan Sarhapanim. Sar itu artinya pangeran, Hapanim itu adalah wajah. Pangeran dari wajahnya. Atau mungkin bisa diterjemahkan bebas, sang pangeran yang menyatakan wajahnya. Jadi sosok ini dalam tafsir-tafsir orang Yahudi bahkan sampai di abad modern pun abad pertengahan ya, puncaknya di tulisannya misalnya Rabi Rasi, itu hampir diidentikan dengan Tuhan sendiri. Namun anehnya dia tetap ciptaan. Nah inilah sebetulnya tidak mudah memang ya kita mempelajari teologi Yahudi dan Kristen. Tetapi ini penting karena kekristenan selalu dituduh menyimpang dari ajaran Emunah Hayichud tadi, pengakuan iman kepada keesaan Tuhan tadi. Nah, etimologi Metatron itu dari mana? Kadang-kadang disebut dengan Metatron, Metatron, atau Metatron dalam berbagai ejaan ya. Itu adalah sosok malaikat penghulu yang sangat penting, tapi bukan duduk di sebelah kursi atau di sebelah tahtanya Tuhan. Dan ini dikembangkan dalam Kabalah ya, Agada, Kabalah, dan itu merupakan sebuah literatur mistik Yahudi. Mistik di sini artinya ya, semacam tasawuf kalau di Islam ya, Unio Mystica dalam ajaran para rabi. Nah, Kabalah itu sangat terkenal sekali. Banyak pengikutnya di kalangan orang-orang artis di negara-negara barat. Asal-usul Metatron itu sebetulnya ada yang mencari asal-usulnya dari bahasa Ibrani asli, yaitu yang artinya untuk menjaga, untuk melindungi dari kata itu. Tetapi rasanya ini kurang tepat karena hanya ada kemiripan kata. Memang kata memater menjaga, melindungi, tetapi tronnya itu diambil dari mana? Metatron, tronnya itu diambil dari mana? Itu yang sulit dijawab. Tetapi mungkin lebih tepat kalau itu dicari asal-usulnya dari bahasa Yunani, yaitu meta, yang artinya setelah, atau di sebelah, atau di sebalik, tronos, yang artinya tahta, yang di sebalik tahta Tuhan, atau yang duduk di tahta sebelahnya Tuhan. Nah ini Metatron. Peter Schaeffer yang menulis buku Jesus in the Talmud, dan bukunya itu sudah banyak beredar. Anda bisa memfotokopi dari saya juga kalau berminat dengan buku itu. Berkaitan dengan kata sintronos, penghuni takhta Allah. Tetapi di mana kata metanya di sini kan gitu kan? Jadi kata memater itu mengambil yang di awal. Begitu juga Metatron dari kata sintronos diambil dari yang terakhir. Menurut Rabbi Nachmanides, Metatron berasal dari bahasa Latin, malahan dia mencari dari bahasa Latin. Metator yang artinya utusan, pemandu, pemimpin, atau pengukur. Semuanya itu berkaitan dengan aktivitas sosok yang disebut Metatron, yang menjadi malaikat pembimbing pada saat keluaran dari tanah Mesir. Dan bahkan malaikat itu berjalan mendahului Bani Israel, dan apabila Bani Israel taat pada perintah malaikat ini, mendengarkan putusan-putusannya, tidak mendurhaka kepadanya, maka semua yang dilakukan Israel itu akan berhasil. Sehingga dalam ayat 22, malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, penduduk-penduduk yang sebelumnya tinggal di tanah perjanjian, dan aku akan melenyapkan mereka. Jadi ini jaminannya malaikat pemandu ini.
janganlah engkau sujud. Nah, baru kemudian setelah itu dinyatakan komitmen yang harus dipegang oleh Bani Israel. Tetapi nanti dalam pasal-pasal selanjutnya kita belajar, belum sampai ke tanah perjanjian pun mereka sudah membuat patung sapi betina itu sebagai sembahan ketika Musa tidak turun-turun dari Sinai. Padahal di sini jelas apabila mereka harus berhasil memasuki tanah perjanjian, itu karena bimbingan dari malaikat yang diutus Tuhan tadi. Dan malaikat ini adalah seliyahnya Adonai, rasulnya, utusannya Tuhan. Jadi kata utusan dalam konteks Metatron, dalam konteks Mesias, dalam konteks anak Allah, dalam literatur Yahudi Kristen itu memang lazim. Jadi banyak sekali sekarang ini bukan hanya orang Yahudi dengan orang Kristen, ya, tetapi antara Islam dan Kristen dan sebaliknya itu sering salah paham. Jadi misalnya Yesus diutus, lah. Kalau Yesus Tuhan masa diutus, lah. Itu kan pemikiran yang menurut saya awam sekali ya, dan itu diambil dari agamanya yang tentu tidak sekompleks sejarah panjang Yahudi dan Kristen, lalu diarahkan kepada kekristenan dengan gambaran sederhana tentang apa yang diyakini kebanyakan oleh kaum polemikus ini. Misalnya 2 kalimat syahadat ya disamakan, kalau gitu Yohanes pasal 17 ayat 3 itu artinya tidak ada ilah selain Allah dan Yesus Kristus utusan Allah. Padahal makna utusan itu lebih daripada sekedar definisi nabi dan rasul dalam Islam. Karena Metatron ini siapapun nanti dalam perdebatan antara Yahudi dan Kristen, itu bukan sekedar sosok manusia biasa. Itu adalah sosok malaikat yang utama, yang sangat dekat di sisi Tuhan, menurut tafsiran Yahudi Rabbinik, ya, atau bahkan ada yang menafsirkan itu adalah manusia super, tetapi setelah dia mengalami kenaikan langsung ke surga, yaitu Henokh. Kalau dalam Kristen itu semua diterapkan bagi sosok Yesus Kristus. Nah, kemudian janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah mereka dan beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan sembahan kamu, bahwa Ia akan memberkati roti, makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi problematik dari masyarakat yang sedang dalam melakukan eksodus itu adalah kan sangat mudahnya perempuan-perempuan mereka keguguran dan sebagainya karena satu dan lain hal, karena medan yang sangat sulit. Dan bagi bangsa-bangsa kuno, kesuburan rahim itu sangat diharapkan, sangat diagungkan. Sehingga di dalam Paskah Yahudi itu kan selalu ada simbol telur Paskah, dan itu yang kemudian diwarisi oleh gereja Kristen. Jadi dalam tradisi Yahudi, telur Paskah itu dipahami sebagai kesuburan. Jadi bangsa ini tidak akan punah seperti itu, karena akan selalu menetaskan generasi ke generasi berikutnya. Kalau dalam iman Kristen, telur itu digambarkan dari benih kebangkitan. Itu terkait dengan kisah Maria Magdalena yang dalam gereja kuno dikenal sebagai Apostola Apostolorum, rasul segala rasul. Tentu gelar ini artinya bukan Maria Magdalena itu rasul seperti Petrus dan dipertentangkan dengan Petrus karena perbedaan gender oleh film Da Vinci Code, itu kan semua out of context. Maknanya di situ dalam sebuah kisah dikenal sangat luas di gereja kuno, Maria Magdalena menjadi seorang penginjil sambil dia memainkan kecapi. Karena kata
danau Galilea itu dalam bahasa Ibrani Kinneret, yang artinya itu adalah kecapi. Dan dia berasal dari Magdala. Sejarah gereja kuno mengenang dia sebagai seorang pemain kecapi yang sangat baik, lalu diundang ke istana kaisar, lalu dia bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Pada saat dia bersaksi tentang kebangkitan Yesus, kemudian kaisar marah dan mengatakan, kamu diundang di sini untuk menghibur, menyanyikan lagu, kenapa kamu bercerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal? Dengan tangan gemetar dia mengambil telur di sajian sang kaisar itu, dan tangan gemetar itu sambil dia berkata, lihatlah telur ini adalah benda mati. Tetapi dari benda mati ini akan menetaskan kehidupan selanjutnya yang tidak akan pernah punah. Lalu telur yang berwarna putih tadi kemudian kemerahan menunjukkan sebagai sesuatu yang hidup, dan itulah makanya ada tradisi menghias telur Paskah. Itu sebetulnya akarnya ya secara tidak langsung dari simbol Yudaisme. Hanya karena gereja kita ini kebanyakan dari barat mengalami diskontinuitas sejarah, lalu dituduhkan bahwa telur Paskah itu asalnya dari penyembahan berhala di Jerman dan macam-macam. Sampai kata Paskah dan kata Easter aja dipersoalkan. Itu kan sebetulnya karena main kita ini kurang jauh, literatur kita ini kurang lengkap, bacaan kita ini terbatas, maka kemudian menimbulkan kenaifan yang sebetulnya tidak perlu ada mestinya. Nah, itu jadi konteksnya seperti itu yang digambarkan, sehingga kesuburan rahim itu sangat diagungkan dalam masyarakat kuno, tak terkecuali bangsa Israel yang sedang melakukan eksodus dengan medan yang begitu sulit. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Tebrau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka, ataupun dengan Elohim mereka. Mereka tidak akan tetap tinggal di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada ilah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Jadi konsep Metatron akhirnya menjelaskan teks yang kita baca tadi, Keluaran 23, 20 sampai dengan 33, tentang sosok malaikat Yahweh, malaikat Tuhan, malaikat Adonai yang memimpin orang Israel melalui padang gurun. Ada pula tafsiran Yahudi yang mengidentikan dengan Henokh yang telah diangkat oleh Allah, yaitu diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Tetapi semua itu akan kita timbang satu demi satu dalam konteks penegasan kedua agama, yaitu Yahudi dan Kristen, tentang keesaan Tuhan. Nah, Metatron, Kabalah itu aliran mistik Yahudi, dan bagaimana mereka menafsirkan sebuah teks keagamaan atau prinsip-prinsip teologis. Kemarin ini kita sudah belajar tentang 4 model tafsir Yahudi yang dikenal disingkat dengan Pardes. Huruf P yang pertama itu Pesat, artinya literal interpretation, ya tafsiran harafiah, tetapi bukan harafiah seenak kita, tidak.
ada timbangan yang bisa dipakai, ukuran atau kanon yang bisa dipakai, mana yang disebut tafsiran literal, tafsiran yang simpel tadi. Jadi arti harafiahnya dipertahankan seperti kita bahas, misalnya kesetimpalan dalam aturan hukum. Sehingga konsep mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak hanya diterapkan dalam konteks pidana dengan masyarakat padang pasir di padang gurun, tetapi bisa dilihat konsep di balik itu apa, yaitu keadilan. Maka tidak hanya berlaku pada hukum pidana, ya, tetapi juga berlaku pada hukum perdata dengan kompensasi moneter. Nah, tafsiran paling simpel ini, ya, itu diibaratkan kalau masuk ke Bait Allah, masuk ke gerbang kota Yerusalem, baru masuk ke pintu gerbang. Kemudian tafsiran alegoris hurufnya remes. Nah, ini juga kita akan pelajari tentang apa namanya gematria. Gematria itu tafsiran dengan melihat huruf-huruf Ibrani yang dipakai itu bernilai berapa, dan itu sangat penting dalam alam pikiran orang Yahudi. Sebetulnya ini bukan hal yang baru ya. Kalau Anda ngerti sastra Jawa saja sebetulnya yang begitu itu ada. Candra Sengkala, Surya Sekala itu mirip dengan itu. Jadi angka-angka itu tidak dikenal dalam masyarakat Majapahit, masyarakat kuno, tetapi diungkap dengan simbol, sekalipun tidak persis sama. Kalau di Jawa konteksnya bukan huruf tapi kata. Misalnya, kapan runtuhnya Majapahit menurut kronik tradisional? Ya, maka disebutkan misalnya dalam Babat Demak, nir ilang kertaning bumi. Nir ilang kertaning jagat, ya. Nir itu tidak ada karena nir itu artinya nonsen, tidak ada, tidak eksis. Hilang itu hilang, tidak eksis itu angkanya 00. Kerta itu 4, jagat itu artinya 1. Jadi dibaca terbalik 1400. Ini model gematria Jawa ini sebetulnya. Jadi sebetulnya tidak usah terlalu kaget lah. Ini bukan sesuatu yang sangat istimewa kalau apa namanya kita belajar Yudaisme. Jadi kadang-kadang orang kita ini kurang menghormati kebudayaan kita sendiri, sehingga kita ketika mempelajari budaya lain itu langsung terkaget-kaget. Wah, luar biasa ya, huruf aja ada artinya. Di Jawa aja ada, tidak usah jauh-jauh ke Yahudi yang seperti itu. Tetapi penting, saya tetap mengatakan ini penting karena kita memasuki jendela kebudayaan orang lain, apalagi berkaitan dengan Alkitab, tentu kita harus memahami budaya yang dipakai dalam Alkitab. Tapi jangan memutrakkan budayanya dan menghilangkan substansinya, itu yang penting. Nah, tafsiran model gematria ini masuk dalam wilayah Bait Allah. Sudah masuk ke Bait Allah, tidak hanya di kota Yerusalem. Diperdalam lagi, non-literal interpretation. Jadi, interpretasi yang lebih daripada literal, jadi mencari atau istilahnya itu dibalik yang kelihatan, dibalik yang eksplisit itu implisitnya apa. Maka disinilah mulai kita mengenal tadi Midrash, Talmud. Tingkat pemahaman ini didasarkan atas analisis yang logis, masuk ke ruang kudus. Belum puncaknya, kapan masuk ke ruang Maha Kudus? Ketika kita mengenal shot, ya, tafsiran esoterik, tafsiran misteri, tafsiran tertinggi, ya. Misalnya Kabalah lah, Kabalah itu yang tadi orang Yahudi menafsirkan Metatron tadi. Terlepas metodologinya kita setuju, tetapi apa kesimpulannya langsung kita setujui lah, itu bisa kita uji. Jadi seperti itu. Maka gambaran yang paling sering muncul, dan ini tentu kita setuju, Tuhan adalah Ha-Makom, sang ruang. Karena Tuhan itu tempat bagi dunia dan semesta raya ini. Jadi dunia dan semesta raya ini eksistensinya bersandar pada Ha-Makom, eksistensi Tuhan.
Tetapi dunia bukan tempat bagi Tuhan. Karena mana ada dunia yang bisa menampung kebesaran Tuhan? Kan begitu, makanya langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Jangan membayangkan Tuhan itu besar dan memasuki sebuah ruang, di ruang yang lain tidak ada Tuhan. Jangan seperti itu. Lah logika seperti ini sebetulnya tidak usah harus kita belajar Yudaisme. Anda belajar Aristoteles saja sampai kok. Makanya kadang-kadang ya, parahnya ketika orang tidak memahami metafisika dalam belajar tentang kekristenan. Itu sulit akan memahami gagasan Allah Tritunggal. Ya, itu yang sering saya ulang-ulang. Saya suka mengulang-ulang karena itu adalah mengedukasi orang. Saya ulang-ulang. Tapi di dalam kolom-kolom komentar dari YouTube saya itu ya ada aja orang yang nekat sekali, tidak sadar keawamannya itu ya kasih komentar juga. Ketika misalnya Kristen itu agama primitif, Tritunggal, Trinitas itu adalah torabika, kopi, gula, dan air misalnya gitu. Ini kan sebetulnya keterlaluan ya, tapi ya itu kita ketawain aja lah. Lalu ada yang menjawab di situ. Ya saya bersyukur karena berarti apa yang saya sampaikan itu ya ada yang mendengar, berarti saya agak berhasil lah memberikan wacana kepada publik ya. Ada yang menjawab begini, ya itu kan keawaman pikiranmu yang tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu atau satu benda. Tuhan itu kan beyond time, beyond space, tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Karena ketika Tuhan itu berada di satu ruangan, berarti ruangan lebih besar daripada Tuhan. Nah ini kalau yang tafsiran seperti ini, kalau di Yudaisme namanya short tadi, esoteric interpretation. Ya, terus kemudian ada yang terus dijawab lagi, kamu apa aneh sekali menyamakan Tuhan dengan paranormal. Lah ini kelasnya kelihatan. Saya baca itu ketawa-ketawa sendiri. Jadi rupanya dia yang suka baca itu loh koran-koran kuning atau apa yang cerita tentang setan-setan, tentang genderuwo. Di majalah apa itu, Liberty atau majalah apa itu. Di mana kata metafisika itu dipahami sebagai apa namanya? Apa ya? Sebagai magis ya, gerakan magis yang datang ke Laut Selatan atau cari yang bau rekso kuburan seperti itu. Yaitu kan penggunaan kata metafisika yang salah. Nah, makanya dulu pada awal-awal saya membuka channel YouTube itu berhasil itu banyak orang yang mendengar ternyata. Yang saya sampaikan ketika saya menanggapi Unitarianisme itu bukan monoteis itu. Saya tunjukkan di situ. Kalau Anda tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu, sehingga ketika orang Kristen bicara Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Anda jumlah, itu salah. Penjumlahan itu adalah bukan bisa diterapkan untuk sesuatu yang dibalik yang fisik, metafisik. Jadi tahap pemikiran itu paling rendah namanya fisik. Fisik itu artinya apa? Artinya bisa diraba dengan indera, dilihat dengan mata, ya. Itu fisik. Maka melahirkan ilmu-ilmu yang semua basicnya adalah fisik. Saya melihat bakpao ini bulat. Dengan tangan saya meraba. Atau buku ini persegi, panjang. Dengan tangan saya meraba. Itu tingkat pengetahuan yang paling rendah. Sebab kalau mata lahiriah kita tidak melihat, seolah-olah tidak ada. Nah, tapi begitu Anda tahap kedua mengatakan, 5 kali 5 sama dengan berapa? 25. Nah, itu sudah bukan lagi fisik. Karena bendanya tidak ada, kan? Tapi semua orang sepakat dengan kebenaran itu, sekalipun Anda tidak bisa menggambarkan kedalaman misalnya 1000 kali 100 ribu. Mana 100 ribu? Ketika tanganmu menulis 100.000, itu kan simbolnya. Tapi apa yang dinamakan 100 ribu? 1000 kali 1000, 1 juta. Apa yang disebut 1 juta? Itu hanya ada di pikiran, tidak ada di
fisik kita, tidak dari tangan kita, tidak ada di tangan kita untuk meraba, tidak ada di mata kita untuk melihat, tetapi ada dalam alur pikir kita. Itu yang disebut matesis, menghitung. Yang paling tinggi itu namanya metafisika teologia. Metafisik di sini bukan paranormal. Metafisik di sini artinya di sebalik yang fisik. Jadi sering saya memberikan contoh. Contoh tentang saksi Yehova ya. Kalau firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman adalah Allah? Mestinya bukan. Perumpamaannya apa? Ketika Umar bersama-sama dengan Abu Bakar, maka Umar bukanlah Abu Bakar. Ketika Matius bersama-sama dengan Markus, Markus bukanlah Matius. Iya betul, tapi perumpamaannya keliru. Karena manusia terikat oleh ruang dan waktu. Abu Bakar, Umar, Utsman itu terikat oleh ruang dan waktu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes terikat oleh ruang dan waktu. Padahal Tuhan itu hamakom. Tuhan itu tempat bagi segala eksistensi ini berada, tetapi Tuhan tidak berada di dalam alam semesta. Atau segala eksistensi itu. Karena eksistensi itu kan diadakan Tuhan. Ruang, apa yang kita sebut ruang. Ruang kosong, mana yang kosong? Karena tidak ada apa-apa, tidak ada warna, tidak ada gambar, tidak ada bentuk apa-apa. Ini kalau orang Jawa menyebut awang wong ini. Tapi begitu angin berdesir sepoi menggerakkan bulu romamu, berarti ada sesuatu. Tapi bukan sesuatu yang fisik. Lah apalagi ngomong Tuhan. Maka ketika dikatakan kalau Matius bersama Markus, apakah Matius adalah Markus? Ya bukan. Kalau anak bersama bapak, apakah bapak adalah anak? Ya bukan. Kalau Bapak mengutus anak, yang diutus sama enggak dengan yang mengutus? Ya bukan. Nah ini yang namanya kebenaran pada tingkat yang sederhana matematik dan metafisis tadi. Tetapi kalau dalam konteks Tuhan yang enggak bisa perumpamaan seperti dipakai, sudah beyond, sudah lewat daripada itu. Nah gitu loh saudara-saudara. Jadi contoh, paling gampang saya berikan contoh. Ini contoh mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Kalau orang mengatakan Tuhan beserta dengan orang yang sabar, ada berapa jumlah orang yang sabar di kota Jakarta? Ada 10 juta. Berapa jumlahnya Tuhan? Tuhan itu satu. Tuhan itu satu beserta dengan orang yang sabar, jumlahnya 10 juta di seluruh wilayah Jakarta. Berarti di 10 juta tempat yang berbeda-beda, pada saat yang sama, satu Tuhan tadi beserta dengan 10 juta. Apakah Tuhan jadi 10 juta? Ya tidak. Lah kenapa tidak? Karena adanya Tuhan beda dengan adanya manusia yang jumlahnya 10 juta tadi. Karena manusia terikat oleh ruang, terikat oleh waktu, sedangkan Tuhan tidak. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau sudah begitu biasanya saksi Yehova mengatakan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya, iya, yang mustahil bagi otakmu yang tidak bisa membedakan antara fisik dan metafisik. Fisik, matesis, dan metafisik. Ini logika paling sederhana. Jadi ketika firman Tuhan turun ke dunia, lalu Anda mengatakan surga jadi kosong, yang kosong bukan surga, tapi otak kita yang kosong, karena tidak bisa membedakan antara fisik, metasis, dan metafisik tadi gitu loh. Nah ini perlunya kita mempelajari apa namanya metafisik ya, meta empiris, metafisik, teologis. Makanya ketika kita belajar dari Aristoteles sampai kepada metode tafsir Yahudi pun kita akan ketemu yang namanya esoteric interpretation ini yang disebut short tadi. Ya, itu kira-kira saudara, ini membimbing ke semua tema yang kita bahas pada kali ini. Nah, lalu siapakah Sarmimtet atau Metatron, Pangeran Metatron, dan siapakah pula pangeran wajahnya Sarhapanim dalam Yudaisme? Dalam sejumlah tafsir Yahudi, baik pada masa kuno hingga zaman abad pertengahan, misalnya Rabi Rasi, Rabi Rambam, Metatron dipahami sebagai Sesemu Kesem Ravu, yang namanya ya
yang Shemo namanya seperti Shem Rabu, seperti tuannya, seperti masternya. Jadi Metatron itu Shemo Keshem Ravu, yang namanya seperti nama masternya. Lalu juga yang kedua, bahkan Metatron ditegaskan Metatron begematria sadai. Metatron memiliki gematria setara dengan nama Sadai atau Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dijumlah sama-sama berjumlah 314. Tapi tidak kita bahas di sini, yang jelas pokoknya kata Metatron itu kalau nilai gematrianya dalam bahasa Ibrani itu sama dengan gematrianya Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu siapakah ini malaikat yang begitu tinggi kedudukannya ini? Beberapa penafsir Yahudi menyamakan dengan Henokh. Tetapi para teolog Kristen Ortodok menolaknya mentah-mentah, sangat keras menolak. Janganlah hanya kalian tidak suka dengan Yesus kemudian mengembangkan tafsir yang malah kemudian Anda sendiri terjebak dalam kesalahan demi kesalahan. Sebab makhluk itu setinggi apapun naturnya berbeda dengan keilahian. Jadi kalau seandainya yang disebut sebagai yang duduk di samping Tuhan, artinya apa? Ini sesuatu yang melebihi daripada kodrat atau naturnya manusia. Atau dia tahtanya setara dengan Tuhan, itu kan tidak mungkin dalam konteks ciptaan. Kalau Anda menyamakan tahta ciptaan itu setara atau lebih rendah aja dengan Tuhan, itu sudah politeis sebetulnya. Karena Anda menempatkan Tuhan saingan. Dan mulai dari ahli-ahli agama sampai filosof Yahudi pun, mereka tidak lepas daripada pemikiran ini. Saya berikan contoh, di abad pertama akhir, itu ada seorang teolog Yahudi, namanya adalah Philo. Dan Philo itu seorang teolog Yahudi yang berbahasa Yunani, ya tentu dia bisa bahasa Ibrani sangat lancar, tapi karena dia tinggal di wilayah yang berbahasa internasional waktu itu, maka dia menulis dalam bahasa Yunani. Anda bisa membaca langsung itu literaturnya Philo itu melalui terbitan-terbitan Loeb, Ancient Library yang banyak dijual lewat Amazon pun Anda bisa membeli ya. Itu digambarkan bahwa sosok yang disebut Davar Elohim atau firman Tuhan, firman Allah, atau dalam bahasa Aram itu Mimra. Mimra itu adalah sabda. Itu diterjemahkan sama dia Logos, persis dengan Septuaginta, yaitu Injil dalam bahasa kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, Septuaginta, di mana kata Davar Elohim diterjemahkan Logos Tuteo. Davar itu firman, Elohim itu Allah, Logos itu juga adalah firman, Tuteo itu Allah, artinya Theos ya. Nah, ketika dia menggumuli konsep Logos yang begitu dekatnya dengan Tuhan, atau konsep Davar yang begitu dekatnya dengan Tuhan, mirip dengan Metatron ini. Cuman kasusnya dia membahas teks yang berbeda. Dia sampai menyimpulkan bahwa Logos itu adalah Deuterotheos, yaitu Allah yang kedua. Kenapa ini nggak disebut politeis? Kenapa orang Kristen yang dituduh politeis? Padahal di Kristen jelas bahwa Kei Theos in ho Logos. Allah sendirilah atau Allah lah Logos itu. Berarti iman Kristen tidak pernah menyejajarkan makhluk di samping Tuhan. Karena apa? Logos atau firman itu adalah Allah sendiri. Jadi tidak ada di situ yang berdampingan dengan Tuhan, berbagi kuasa dengan Tuhan, tidak ada. Tuhan itu mutlak esa. Tetapi dia mengkomunikasikan dirinya dengan naturnya yang melebihi daripada natur manusia. Nah, kita lanjutkan. Jadi dalam pandangan orang-orang Kristen Ortodoks yang menghadapi orang-orang Yahudi pertama kali kan orang-orang Kristen Ortodoks, makhluk ciptaan itu memiliki natur yang berbeda dengan keilahian sehingga tidak berbagi kuasa dengan Tuhan. Itu tidak mungkin.
Itu yang disebut dengan politeis, ya. Justru inilah abudah zara, karena menyejajarkan yang bukan Tuhan, berbagi kuasa atau berbagi dengan Tuhan dalam keilahian itu tidak boleh. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Ya, jelas sekali teksnya itu 10 perintah Tuhan. Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Tidak boleh kita menyejajarkan atau mendampingkan Tuhan dengan Elohim yang lain. Sosok yang sama ini dalam Yesaya 63 disebut dengan malak panaf, malaikat hadiratnya. Itu dalam terjemahan King James. Ya, maka ungkapan umalak panaf ya diterjemahkan dengan the angel of his presence, akan menyelamatkan mereka. Begitu juga dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang lama itu diterjemahkan malak hadiratnya menyelamatkan mereka. Inilah satu-satunya ayat Alkitab yang menyebut khusus posisi malaikat yang utama tadi, yang sering diidentikan dengan Tuhan. Dan dalam terjemahan Septuaginta, itu oleh orang-orang Kristen dari gereja perdana ditafsirkan dengan hipostasis kedua dari Trinitas, yaitu Sang Firman atau Yesus Kristus ketika menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Tetapi praeksistensi Sang Firman sebelum menjadi manusia itu diidentikan dengan malak hadiratnya. Nah, berarti malak di sini bukan sekedar malaikat biasa, tetapi sesuatu yang sebetulnya melekat pada diri Tuhan sendiri namun dibedakan dengan Tuhan. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengkomunikasikan misteri ini dalam bahasa yang bisa diajarkan. Dan itulah yang disebut dengan Tritunggal yang Maha Esa. Nah, menariknya ungkapan dalam Yesaya 63:9 ini juga melatar belakangi ungkapan yang juga disebut dalam doa-doa Yahudi yang disebut misalnya Mahsor Rosh Hashanah atau Mahsor Yom Kippur. Itu adalah naskah yang sangat lama, terakhir terbit itu kalau tidak salah yang menjadi perdebatan antara orang Yahudi yang percaya Yesus yaitu Messianic Jewish dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus yaitu Yahudi Rabbinik tentang sosok Sarhapanim yang tadi kita bahas. Sarhapanim itu adalah pangeran dari wajahnya. Atau saya terjemahkan bebas, seorang pangeran yang menampakkan hadirat Tuhan, yang Nabi Elia. Dan Sarmimtet, yaitu Metatron. Dan menarik di dalam Mahsor yang diterbitkan pada abad 15 ini, disebut dengan Yesua, dan itu oleh orang Yahudi Mesianik diyakini sebagai Yesus. Tetapi ini menjadi perdebatan, dan saya tidak mau masuk dalam perdebatan Yahudi Mesianik dan Yahudi Rabbinik ini. Saya lebih pede ketika mengutip sejarah gereja kuno, karena jejak historisnya lebih jelas. Nanti menjadi perdebatan antara orang-orang Yahudi Mesianik dan orang-orang Yahudi Rabbinik. Tapi saya sampaikan kalau saya tidak terlalu peduli dengan perdebatan ini karena saya lebih mencari basicnya yang lebih memiliki dukungan sejarah di sejak abad pertama, kedua, ketiga tanpa putus. Bahkan nanti dalam pembahasan kita di pasal-pasal selanjutnya, nanti kita bisa menguji sekarang komunitas mana yang lebih meneruskan secara kontinu tanpa putus dari kitab Taurat. Kita akan lihat sekarang. Di dalam pasal-pasal selanjutnya nanti mungkin kita bahas minggu depan, ada Misbah, kemudian ada ukupan. Sekarang mana orang Yahudi modern ada ukupan? Yang itu di menorahnya tetap ada. Tapi ibadah ukupan nggak ada. Karena apa? Ibadah bait Allah sudah tidak ada. Yom Kippur tidak lagi diselenggarakan di bait suci Yerusalem. Justru ritus itu diteruskan oleh gereja kuno. Anda melihat itu misalnya ikonostasion di gereja ortodok.
atau altar di gereja Katolik, itu akan tetap ada yang namanya ukupan atau pendupaan altar, baik itu arah-arahan kecil, arah-arahan besar. Ketika mengadakan arah-arahan atau prosesi itu, posisi mezbah selalu ada di sebelah kiri dari yang mengelilingi atau berlawanan dengan arah jarum jam. Itu semua deskripsi dari Taurat. Justru orang-orang Yahudi sekarang tidak lagi melakukan sedetail yang dilakukan oleh gereja. Jadi artinya mana yang meneruskan? Kan begitu kan? Ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi, rabbinik, itu adalah reformasi sejak Konsili Yamnia tahun 90 Masehi, dan sebagian ada reaksi terhadap kekristenan. Sehingga di sana nanti karena hilangnya ibadah di bait suci, maka terjadi penyederhanaan liturgis. Itu yang terjadi. Jadi jangan kebalik-balik sebetulnya. Makanya saya melihat perdebatan mesianik dengan rabbinik ini tidak terlalu serius. Karena menurut saya itu sama-sama baru gitu loh. Sama-sama baru, meskipun Yahudi rabbinik jauh lebih tua daripada Yahudi mesianik. Tetapi kemunculan Yahudi mesianik ini adalah hak yang harus dijamin oleh negara Israel. Dan sampai sekarang pun mereka nggak diganggu. Yang diganggu sama orang-orang Yahudi ultra ortodok dan ortodok itu ketika di tembok ratapan ada imam perempuan Yahudi, lah itu baru diganggu. Tapi kalau orang Yahudi mesianik sampai sekarang eksis di Israel. Sekalipun yang mungkin hak-haknya tidak seresmi dari gereja dari umat Yahudi arus utama ini, tetapi tetap mereka memiliki organisasi sendiri yang itu eksis di negara Israel dan di negara-negara yang banyak orang Yahudi yang termasuk di Barat. Karena ada gelombang pertobatan orang-orang Yahudi yang menerima Yeshua HaMashiach. Ini patut dihormati, patut dihargai, patut diberikan dukungan ya sebagai seorang saudara seiman. Tetapi bagi saya untuk mencari bukti sejarah yang lebih kuat, saya lebih mendasarkan pada Septuaginta, tulisan-tulisan Yosefus, atau tulisan-tulisan Rabi Yahudi sebelum Bait Allah kedua, atau penemuan-penemuan Dead Sea Scroll, atau eksistensi orang Yahudi Samaria sekalipun itu di mata Yesus adalah dianggap sempalan juga. Tapi kekunoannya itu paling tidak untuk bisa mengimbangi misalnya pembahasan tentang Metatron. Coba itu baca kitab Henokh. Sekalipun kitab Henokh itu bukan kitab yang kanonik, tetapi buku ini muncul di abad yang sangat awal ya. Sehingga di gereja Ethiopia itu dibaca sebagai bacaan rohani. Di situ figur Metatron itu ya memang karena itu bukan buku kanonik ya. Pandangan-pandangan dari kitab Henokh itu kan masih dekat dengan itu sebagai malaikat ya, malaikat seperti pandangan Yahudi pada umumnya. Tetapi di situ yang lebih kuno daripada orang Yahudi rabbinik, figur Mesias sebagai anak Allah tidak hilang di situ. Sementara dalam Yudaisme modern ini figur Mesias sebagai anak Allah itu hilang. Padahal di Laut Mati dan di kitab Henokh itu masih ada. Jadi sekarang ini metode kita diubah. Jangan kalau adanya muncul buku baru, temuan baru itu kita sibuk untuk mengotak-atik kanon lagi. Kanon sudah selesai. Tetapi itu memperkaya kanon. Ketika kanon itu harus memerlukan pijakan sejarah, bukti-bukti perkembangan pemikiran itu sangat penting sekali. Nah, ini kira-kira teksnya saudara-saudara dari kontroversi yang muncul ya.